Di sini kami menemukan di sini ada petilasan Karamat Eyang Teja Kancana. Ada ibu-ibu yang sedang mengambil kayu bakar. Dia bertemu dengan bulatan kepala, tapi semuanya ada mata. Dan sebaiknya kita selalu bijak dalam mensikapi peninggalan sejarah leluhur. Sampurasun, Baraya Dewa Gang Channel. Selamat siang menjelang sore. Suasana begitu cedum. Ada awan hujan di atas. Mumpung belum hujan, kita ekspedisi ke Karamat Eyang Teja Kancana. Disinyalir beliau adalah seorang yang dihormat sekali oleh keturunan dinasti Sanjaya. Ayo kita eksplor. Kami menelusuri jejak leluhur Majapahit dalam masa Kerajaan Medang. Ada yang unik di sini, menarik nih, Baraya. Entah tahu ini pohon apa, tapi buahnya menarik seperti ini. Ini jarang ditemukan kalau saya berjalan-jalan. Ini akarnya memanjang ke atas di sana, tapi nggak tahu ini pohon apa. Ini akar, ini bukan pohon. Tapi akarnya kok bisa berbuah. Nah, di sini kita harus bersyukur karena di wilayah Nusantara itu tempatnya benar-benar subur makmur. Akar juga bisa mengeluarkan buah, yang pada umumnya pohon yang mengeluarkan buah. Karena di kita di Nusantara banyak sekali wilayah-wilayah tropis, daerah-daerah hutan tropis. Dan ini menurut analisis saya sebuah wilayah muncak manik kalau dalam istilah Tata Warga Lemah, itu menurut analisis saya. Tapi juga barangkali ini meragukan karena saya belum eksplorasi sepenuhnya, baru praduga. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita saling dalam mensikapi sejarah-sejarah yang ada di leluhur kita Nusantara. Suasananya sangat nyaman dan sangat rindang dengan pepohonan-pepohonan. Di sini banyak endemik pepohonan. Ada pohon, kalau bahasa saya kawung, mungkin kalau bahasa umumnya itu aren ya. Dan di sini juga banyak pohon-pohon kecil. Ini adalah pohon rotan walaupun masih kecil. Dan biasanya endemik pohon-pohon seperti ini selalu terdapat di semua kebuyutan atau di tempat keramat-keramat di lingkungan manapun, khususnya di daerah Priangan. Kita masuk lebih dalam. Ayo. Dan sebaiknya kita selalu bijak dalam mensikapi peninggalan sejarah leluhur yang beliau tinggalkan untuk kita dan anak cucu kita. Ada pepatah mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati sejarahnya. Di sini kami menemukan ada petilasan yang unik. Nah, ini tanahnya bagus, hanya saja saya sedikit heran. Ada seperti butiran-butiran pasir. Padahal di sini bukan gunung berapi, atau mungkin ini bekas gunung berapi. Dan memang topomini Tata Warga Lemah setiap kebuyutan hampir seperti ini. Tanahnya tidak terjadi akar belukar
yang seperti biasa. Hanya saja yang lebih menarik, ini ada rerumputan yang memang jarang terjadi di semua keramat. Dan terakhir kali waktu tahun 2012 saya kemari itu di sini rata semua dengan rerumputan seperti ini. Hanya saja sekarang menjadi seperti emblog-emblogan. Kalau kami bahasa Sunda bicaranya bilangnya seperti itu. Sedikit susah untuk mentranslate dari bahasa Sunda ke Indonesia, mohon maaf. Emblog-emblogan itu apa gitu. Di sini ada petilasan pemakaman. Yang menarik buat saya, menurut analisis saya, untuk sementara penilaian saya ini sebuah nisan. Hanya saja nisannya menarik karena tidak umum dengan nisan yang pada umumnya zaman sekarang. Walaupun ini sedikit dengdek ya, condong ke arah barat, ini arahnya ke arah Gunung Galunggung mungkin. Dan di sini ada cekungan sedikit seperti paruh burung ada di sini. Dan ini sebetulnya ada arti tertentu, ada arti-arti khusus buat kita untuk mendalami, mensikapi sebuah sejarah yang leluhur tinggalkan. Dalam kosakata bahasa Sunda ada istilah sindir sampir, sandi simbol, silib, siloka, sasmita. Dan yang ini mengarah ke sepertinya ke arah selatan. Sedangkan di sebelah sana menurut saya arah selatan itu ada di tempat wilayah pegunungan Gunung Galunggung. Ada kemungkinan ada penghormatan khusus untuk ke wilayah Kabuyutan, wilayah yang harus dihormati untuk semua kalangan menak, raja, raden, dan dimanapun berada di wilayah Nusantara khususnya, menurut saya, analisis saya. Dan juga ini yang menarik, walaupun ini nisan seperti yang umum biasa, dua nisan, arahnya, orientasinya utara selatan pada umumnya. Biasanya ini adalah pemukiman muslim, seorang muslim. Hanya saja menariknya ada simbol-simbol yang lain, lebih dekat ke arah simbol-simbol peradaban leluhur. Ini arahnya ke utara. Di sebelah utara ada pegunungan Gunung Cakrabuana. Ada kemungkinan juga karena mungkin saling berkaitan antara selatan dan utara, wilayah Gunung Galunggung dan Gunung Cakrabuana. Dan ini belum kami ungkap sepenuhnya karena keminiman informasi dan juga keterbatasan keilmuan di saya, pada diri saya. Seperti ini keadaan sekarang. Dan menurut folklor masyarakat yang ada di wilayah sini, katanya ada waktu itu sekitar 7-8 tahun ke belakang, ada ibu-ibu yang sedang mengambil suluh kayu bakar di daerah sini, tepatnya di sebelah sana. Dia bertemu dengan bulatan kepala, tapi semuanya ada matanya. Jadi mata sukurilina kalau bahasa kita, sebesar kepala orang manusia biasa, tapi semuanya ada kepala. Hingga
hampir pingsan si ibu tersebut. Jadi di daerah sini ketika lagi mengambil kayu bakar sekitar pukul 9 pagi, sampai-sampai ibu tersebut tidak bisa bergerak karena mungkin takut. Untung tidak pingsan karena mereka dan ibu tersebut adalah orang sini, dan baru pertama kali seumur hidup katanya saya orang sini kok bisa sampai melihat ada penampakan kepala yang penuh dengan mata, ya kalau bahasa kita adalah mata sakurlingna. Itu menarik buat saya. Kita lanjut penelusuran, mungkin di sebelah sini ada lagi. Kita temukan lagi pohon yang sangat besar. Saya kira ini pohon beringin, dan pohon beringin sangat bagus sekali untuk mensterilkan polutan-polutan yang ada di area tersebut. Dia bisa mengambil polutan-polutan yang ada di sekitar, menjadikan oksigen yang bagus, salah satunya pohon beringin. Dan batang tubuh pohon beringin juga bisa diolah menjadi kertas. Nah, dedaunan dan buahnya juga bisa diolah menjadi herbal, obat sesak napas juga, diabetes juga bisa. Makanya kita harus menjaga alam kita dari lingkungan yang kotor, jangan sampai terjadi penebangan-penebangan yang tidak bertanggung jawab, karena satu pohon juga bisa menghasilkan berbagai beribu manfaat. Airnya bisa mengandung mineral yang sangat baik dari akar pohon yang ada di tempat tertentu, karena akar pohon beringin yang sudah besar seperti ini, dia akan membantu kita untuk mengambil sumber air dari dalam tanah, ditarik ke atas sehingga mudah untuk kita ambil airnya. Mineralnya sangat bagus. Kita lanjut ke sini.